Sekarang aku lagi ada di Desa Selokromo, mainan air nih sama anak daerah sini. Salam anak negeri. Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Apik toh? Ketemu lagi dengan aku Gatot. Kalau udah ketemu aku, pasti kalian akan aku ajak keliling Jawa Tengah dan sekitarnya. Oh, kok malah mbok pangani kok, Mas? Ya Allah, aku yang jajal sithik iki lho. Kowe pengen mau piye? Ngeleh. Enak ya? Enak Lagi. Rasanya dari cinglung ini tuh tawar, sedikit seperti putih telur. Ada juga tradisi panen raya yang mengarah ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami. Jambali wae. Pancen kok. Oh iya kuwi jambalne ora apa-apa, jambalne ora apa-apa, jambalne. Oh, iki nyo kuwi jambali wae kok. Selokromo adalah salah satu desa di Kabupaten Wonosobo. Seperti wilayah di Wonosobo pada umumnya, desa ini juga memiliki iklim sejuk dengan banyak bukit dan persawahan. Ada juga sungai yang bernama Kali Putih, sungai yang cukup besar dengan batuan yang melimpah. Kurang seru yo, kalau main ke Selokromo tapi nggak main air di Kali Putih ini. Disebut Kali Putih karena air di sungai ini sangat putih atau jernih. Sekarang aku lagi ada di Desa Selokromo, mainan air nih sama anak daerah sini. Dan nantinya aku bakal eksplor budaya serta kuliner yang ada di daerah sini. Ikuti keseruannya hanya di Jejak Anak Negeri. Ayo, mainan air! Nah, sebelum mengeksplor banyak hal di Desa Selokromo ini, aku mau main air dulu dengan anak-anak di sini. Biar seger. Hehehe. Salam anak negeri. Iya to iki jare meh masak malah dolanane. Ah, wis bagian saya aku dulu. Kok sih lo banyune iki cekel ada sedelo. Memang sano ndi to? Ning kono. Wis, sik. Le, aku tak masak sik ya. Ya. Ikan melem adalah salah satu jenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi. Ikan yang juga disebut dengan nilem ini sangat mirip dengan ikan wader. Hanya saja memiliki tekstur yang lebih renyah dan duri yang lebih banyak. Kita lagi mau masak makanan yang spesial nih. Langkah pertama ikannya digoreng dulu, tapi gorengnya minyaknya harus panas banget biar dagingnya nanti nggak lengket. Nah, ada tips tuh kalau mau goreng ikan basah seperti ini biar nggak lengket di wajannya. Caranya dengan menggoreng ikan saat minyaknya sudah benar-benar dalam kondisi panas. Terus jangan sering dibalik, cukup disiram-siram seperti ini bagian atasnya. Untuk membuat makanan yang kita masak kali ini, bumbunya cukup sederhana. Ulek bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ini bumbu dasar masakan Nusantara yo. Tambahan lainnya adalah nanas. Kupas nanas sampai bersih, hampir sama seperti saat mengupas nanas untuk dikonsumsi. Berikutnya potong nanas menjadi ukuran agak lebih kecil seperti ini. Tujuannya biar lebih mudah dicampur dengan bahan lainnya. Bumbu tambahan lainnya adalah beberapa bumbu yang diiris.
seperti cabai, daun bawang, dan tomat. Sip, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Pertama, tumis bumbu halus lebih dulu. Kemudian irisan cabai dan gula. Tunggu sebentar sampai harum dan matang. Apa malih niki? Mbak, apa nih lo? Salami gimana? Salam apa? Salam cinta apa salam? Wah, salam cinta dan sayang dong. Setelah daun salam, tambahkan juga serai dan tomat. Wah, tambah seger kita tambah tomat. Ini. Masukkan potongan buah nanasnya. Nah, ikan melem ini bakal dimasak sambal nanas, makanya ditambahin sama buah nanas biar memberikan rasa asam dan manis. Terakhir masukkan juga ikan melem yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk sebentar sampai semua tercampur rata. Dan ikan melem sambal nanas siap dihidangkan. Salah satu kelebihan dari ikan melem adalah teksturnya yang lebih renyah. Apalagi kalau sudah digoreng kering sebelumnya. Duri-duri kecil yang tersebar jadi bukan masalah lagi yo. Tekstur dari ikan melemnya itu renyah dan gurih, apalagi ada tambahan dari sambal nanasnya. Ada asam, pedas, dan manis ya Mbak ya? Pedas jadi satu. Selain itu, kandungan protein dan kalsium dari ikan melem juga cukup tinggi loh. Makanya, baik untuk kesehatan gizi anak balita hingga orang dewasa. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ikan melem adalah ikan air tawar yang biasa ditemukan di sungai-sungai yang memiliki batuan cukup banyak. Makanya, sering juga ditemukan di Kali Putih yang ada di desa Selokromo ini. Nih, aku sekarang lagi ada di Kali Putih mau nangkep ikan. Caranya itu buat jebakan biar ikannya masuk di dalamnya. Yole, duduk nih. Di Kali Putih ini sudah ada banyak bendungan-bendungan yang digunakan sebagai perangkap ikan. Bendungan yang terbuat dari tumpukan batu dan berbentuk melingkar. Salah satu sisinya terbuka, sehingga memungkinkan ikan terjebak di dalamnya. Jadi tugas kita di sini lebih gampang yo. Tinggal menutup bagian yang terbuka dan memastikan semua sisinya tertutup sempurna. Nah, biar sela-sela batuan juga tertutup, gunakan tambahan jerami yo. Sip, kalau semua sisi sudah tertutup, saatnya ditawu. Walah, Pak RT jangan cuma nyuruh-nyuruh dong. Jadi basah semua atau malah. Setelah ditutup dengan jerami dan batu membentuk lingkaran, ikannya masuk terjebak, dilakukan teknik tabu atau airnya diambil sampai habis biar nanti ikannya diambil pakai tangan kosong. Ayo Le, terus kali. Tuh, kalau debit airnya sudah berkurang, jadi mulai kelihatan ikan-ikan yang terjebak di dalamnya. Saatnya berburu ikan. Ada banyak jenis ikan yang bisa didapat di Kali Putih ini. Tapi umumnya, jenis ikan yang agak berukuran kecil, seperti sepat, wader, dan ikan melem. Nah, sudah banyak ikannya. Kumpulin jadi satu yuk. Masih di desa Selokromo, kita juga masih mau mengolah ikan melem. Kalau sebelumnya dimasak kering, sekarang mau kita masak jadi olahan yang berkuah. Ikan melem ini adalah sejenis ikan air tawar yang bisa dikonsumsi. Nah, kali ini kita bakal masak bikin ikan bumbu kuning. Bu, ini lebaran di nopo, Bu? Masak, Mas. Karena kita mau asapi lebih dulu ikan melemnya, tusuk dengan bilah bambu seperti ini, agar lebih mudah megangnya ya. Asapi ikan melem sampai matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ingat, asapi ya, bukan dibakar. Makanya kita pakai serabut kelapa, biar lebih banyak menghasilkan asapnya.
Asap panas yang mengenai ikan akan membuat ikan matang dan bisa bertahan lebih lama. Selain itu, aroma dan rasanya juga jadi lebih khas loh. Sambil menunggu ikan asapnya matang, Mbak Arin dan Ibu sedang mempersiapkan bumbu-bumbunya. Ada bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit. Tambahan lainnya adalah serai, salam, daun bawang, dan tomat. Nah, yang nggak boleh ketinggalan adalah santan. Makanya, parut kelapa sudah tua juga, biar santannya lebih kental dan gurih. Nah, udah mateng iki ikan asapnya. Oh, lumayan kekali-kali. Loh, kok malah mbok pangani to, Mas? Ya Allah, aku yang jajal sithik iki lho. Pengen mau piye? Ngeleh. Nyo, nak rasanya enak lho isan. Oh, monggo Bu, ajeng mboten. Ya wis, semua bumbu dan bahan sudah siap toh. Sini, biar aku yang masakin. Tumis dulu bumbu halus plus semua bumbu lainnya sampai matang dan sampai harum. Kalau sudah benar-benar matang, masukkan santan. Bu, iwake kapan iki? Ya ampun bisa to, Mas. Ah, selak ngeleh kula, Bu. Sabar ya, Mas. Iya, sik. Nah, udah mendidih ki santannya. Berarti sekarang masukkan ikan asapnya ya, Bu. Masak sebentar sampai agak kental dan semua bumbunya menyerap dalam ikan asap. Oh iya, biar makin sedap. Kalau mau bisa ditambah dengan tomat dan cabai. Sip, iki ikan melem asap kuah santan siap dihidangkan. Pada dasarnya, olahan seperti ini kalau di pesisir Jawa disebut dengan mangut. Bedanya kalau di dataran tinggi seperti ini, rasanya tidak sepedas olahan mangut di Pantura. Rasa dari ikan bumbu kuning itu ada pedas, manis, dan gurih ya Bu ya? Apalagi tadi masaknya diasap dulu. Jadi aromanya lebih khas. Mantep. Nambah Bu, aku aja. Zaman dulu, olahan ikan asap digunakan sebagai pengawet makanan secara alami. Karena partikel hasil pengasapan bisa membuat daging ikan bisa tahan terhadap bakteri lebih lama. Kalau sekarang, lebih sering dilakukan karena rasa dan aromanya jadi lebih khas. Ikan alam memberikan banyak manfaat. Masih di desa Gunung Payung, aku dan Bolang mau cari sesuatu yang jadi favorit pemancing. Serangga yang biasa digunakan sebagai umpan pancing ini biasanya hidup dan membuat sarang di dalam bambu seperti ini. Aku wis bolong-bolong iki, Mas. Iku bekas digolek iku. Oh. Kaya kuwi. Enek iki, enek ora jero ning iki. Enek iku, Mas. Enek. Enek. Wah, ya Mas, piye Mas ketok sik apa piye? Biasanya salah satu tanda sudah ada serangga yang kita cari adalah ada sedikit lubang di salah satu sisi bambunya. Seperti ini. Nah, ini nih, kita lagi cari cinglung, biasanya berada di dalam bambu yang masih muda ya Mas ya? Nah, dan ini kalau bunyinya seperti ini nih. Nah, biasanya isinya banyak ya Mas ya? Biasanya banyak. Ayo Mas, ketinggalan dulu Mas, ketok Mas. Cinglung, cangkilung atau ulat bambu ini biasa diburu. Selain bagus buat umpan pancing, ternyata larva dari serangga ini biasa digunakan sebagai pakan burung juga. Harganya cukup mahal loh kalau dijual. Nah Mas, gentenan Mas, Arep coba. gentian. Oh, gentian Mas, gini Mas. Mana Mas? Iya. Mas yo. Tidak semua jenis bambu terdapat cinglung. Biasanya hanya jenis bambu atau pring legi seperti ini. Ayo wih, awan-awan kebruan ya. Bambu yang berwarna hijau, berukuran cukup besar, tapi bertekstur cukup lunak. Nah, iki cinglungnya banyak. Enak lho, iki. Coba. Coba bareng-bareng. Enak ya? Enak. Legi. Rasanya dari cinglung ini tuh tawar, sedikit seperti putih telur. Tapi enak, manis-manisnya dikit nih. Mau tambah lagi, nah Mas.
Mbak, coba pernah? Iya, goreng. Nyoba, nyoba. Oh, nyoba sih. Masak wae dimasak yo. Ah, is. Kali kok masak. Ndak salah entek yo. Jambali pulang wae kok yo. Oh, enak kok. Yo. Cinglung atau ulat bambu ini akan kita masak dengan cara yang sederhana. Nah, salah satu bahan tambahan yang tidak boleh kelewatan adalah mangga. Mangga yang digunakan adalah mangga yang masih muda. Kupas lebih dulu mangganya, kemudian iris sampai jadi kecil-kecil seperti ini. Lho, tekan pucuk-pucuk iki. Wah, jus separuh ki, Mas. Ora rampung-rampung. Salon-alon ae, penting ora kena tangane. Mangga yang digunakan bisa jenis mangga apa saja. Yang penting masih muda, yang rasanya masih dominan asam. Cinglung atau ulat bambu ini bakal kita masak sambal mangga. Yang dipilih mangganya yang muda-muda agar rasanya lebih seger. Ya, Mbak yo? Iya, Mas. Dirampung sih, ngirisi. Oke, main rampung. Iki lho, kowe sing ngupas aku wis ngirisi iki lho. Ora rampung-rampung. Lah, alah malah jambali entek engko ora dadi sambele. Kurang manggane. Walah, pantes gak selesai-selesai. Lah mau malah dimakan terus ya sebulan iki. Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana. Hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Selain bumbu halus, ada juga bumbu yang diiris, yaitu onclang atau bawang daun, bawang merah, dan bawang putih. Wis, apa sithik wae. Ya bareng, Mang. Hilang. Sebelum dicampur dengan bahan lainnya, cinglung ini kita goreng dulu sampai kering. Langsung kabeh. Wah. Ora apa-apa. Loh, tambahin deh. Apa? Ucu. Alah piye lho malah kepletian yo. Karena mengandung protein yang tinggi seperti telur, saat digoreng, cinglung juga mengeluarkan aroma yang sangat mirip dengan telur goreng. Kalau nggak lihat wujudnya, pasti dikira bikin telur ceplok ini. Wah, awas hati-hati. Kepletian yo. Yo hati-hati deh, sik sok cepat-cepat. Kamu nunggu senjata ra mesti. Oh, kan mau senjata nyo, kowe goreng. Hehe, wis lang, wis mateng iki cinglungnya. Nggak usah khawatir kena minyak lagi. Panas, Mas. Wis. Apa nih, Mbak? Nang jukok ki lang. Iki bumbune. Aku tak ngiris oncelange sik ya. Wis ki wis, awas. Langsung dioseng wae kabeh. Kabeh. Heeh. Sik gini sik to. Oh, kuwi nek wis lomboke nek kayak bumbune ya. Yo. Setelah itu, tumis juga bumbu dasar yang sudah dihaluskan. Tumis sebentar sampai wanginya keluar. Sekarang masukkan irisan mangga mudanya. Yang banyak yo, biar rasanya lebih seger. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya untuk menambah rasa. Kalau mangganya sudah layu, sekarang masukkan tokoh utamanya. Ya, si cinglung ini. Aduk-aduk sebentar sampai semua bahan dan rasanya tercampur rata. Terakhir, biar lebih gurih, masukkan irisan bawang daun atau oncelangnya. Wih, aromanya tambah wangi yo. Wah, wis mateng ki, Mbak. Angkat yo. Angkat ya, Mas. Angkat. Oh, sip. Wih. Panas. Wah. Iki, cinglung tumis sambal mangga siap dihidangkan. Wah, ini nih udah jadi nih. Cinglung Pak, sik mau ya? monggo. Ayo, Mbak. Lang, ayo dimakan, Lang. Tekstur cinglung cukup lihat karena memiliki kulit yang lebih keras dibanding dengan ulat jenis lainnya. Tapi rasanya sangat gurih. Sangat cocok kalau ditumis dengan sambal mangga seperti ini. Mantap nambah. Lang, ayo Lang, Mas. Nambah mana yuk? Mantap pokoknya. Nah, ini nih rasa dari cinglung sambal mangga hampir sama seperti orak-arik telur, tapi karena ada tambahan mangga mudanya jadi lebih seger ya, Mbak ya. Mantep ini. Nambahnya ya, Mbak ya aku ya. Gak cuma ikan dan burung yo. Ternyata aku dan Bulang juga suka dengan cinglung ini. Wah, siap-siap ngoceh iki Lang, koyo manuk. Kalau
Kalau bulan-bulan seperti ini, Desa Gunung Payung dipenuhi dengan pemandangan yang cukup syahdu. Hamparan padi yang menguning, dan petani lalu lalang yang sudah mulai memanen padi mereka. Itu karena musim panen raya di desa ini sudah tiba. Ayo Lang, golek jerami Lang. Ngerti rame nggo apa? Hah? Ora ngerti kan? Gawe gogoh. Ayo. Aku dan Bolang mau cari jerami, salah satu limbah hasil panen padi yang bisa digunakan menjadi banyak hal. Bisa sebagai kompos penyubur tanah, bisa sebagai pakan ternak, dan bisa juga disulap menjadi sesuatu yang akan kita buat. Ayo Lang gini Lang. Yo, siap. Wes selak sore engko tak Mas kan. Woi. Waduh. Aduh. Iya to, Mas. Abot. Aku kena angin. Nah, iki ulah. Waduh, jatuh toh. Sawah di sini soalnya salah satu jenis sawah tada hujan. Bentuknya terasering seperti ini. Makanya banyak undakan. Kalau dilihat dari jauh, nggak kalah loh dengan ubud yang di Bali itu. Pak niki pun kabeh Pak damine. Iki pun Mas. Gerak iku Mas. Sek damel napa to niki? Go memet di sawah, Mas. Wah, tak wangi nggih. Yo, Damel napa niki acara ini? go panen raya. Oh, panen raya. Ya. Oh, semacam ogoh-ogoh ngoten nggih. Ya. Ayo Lang, diwangi Lang. Ya wes, yuk Lang, kita bantu buat ogoh-ogohnya. Udah kumpul semua ini jeraminya. Rangkanya juga sudah jadi. Langsung kita pasang saja mengikuti rangkanya. Nih, kita sekarang lagi berada di Desa Gunung Payung, mau buat ogoh-ogoh, buat acara perayaan panen raya. Pak, niki bener tau saya ngelebetaken niki? Niatnya sih si Bolang naik ke pundakku biar lebih mudah masang jerami yang di bagian atas. Soalnya tinggi ogoh-ogoh ini lebih dari 2 meter. Tapi malah dari jogetan gini. Ben tadi buto nih. Sementara butone kowe sik karo aku, buto cilik, buto gede, tung tak tung tak tung tak tung tak tung. Lah iki yo, Pak. Acara pesta panen raya di Desa Gunung Payung ini dimulai dengan mengarak ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami. Asik ya, asik ya. Wah, iki gotong malah joget wae. Arak-arakan diikuti oleh siapa saja yang ingin terlibat, baik anak-anak, petani, dan seluruh elemen masyarakat. Nih, masyarakat Gunung Payung biasa melakukan kegiatan tradisi panen raya dengan melakukan arak-arakan ogoh-ogoh ini yang terbuat dari jerami atau dami. Awas Pak, nyantol Pak. Dan nanti ogoh-ogoh ini bakal kita arak ke tempat pembakaran. Ayo, digotong Ki. Sama seperti di Bali, ogoh-ogoh yang terbuat dari jerami ini juga melambangkan Batara Kala, Buto Kolo, atau Buto. Dalam ajaran Hindu Dharma, Kala adalah representasi kekuatan alam semesta dan waktu. Ogoh-ogoh dibawa ke tengah sawah yang sudah selesai dipanen. Di sekitarnya juga sudah ada banyak memeti sawah yang terbuat dari jerami juga. Setelah selesai, doa dipanjatkan untuk mengucap syukur atas hasil panen yang melimpah, juga sebagai wujud doa agar musim tanam selanjutnya diberikan kelancaran. Ogoh-ogoh dari jerami ini kemudian dibakar dan dilempari dengan tanah oleh seluruh warga yang hadir. Karena selain melambangkan sebagai Betara Kala, ogoh-ogoh yang berbentuk raksasa ini juga melambangkan seluruh hama yang mengganggu tanaman padi mereka. Masih berurusan dengan jerami. Kali ini jeraminya akan digunakan sebagai campuran makanan. Pasti pada penasaran toh? Lagi mau bikin sesuatu yang manis-manis nih, tapi ada yang lain. Pewarnanya pakai merang yang udah dibakar. Jadi diambil abunya, terus nanti dicampur sama air. Mbak, iki marep gosong kabeh iki, Mbak. Cepet, Lang. Si, Lang. Ginyong merampung, Mas. Bakar dulu merang atau jerami padi yang sudah kering. Lebih baik bakarnya di wadah gerabah seperti ini, biar gak kecampur dengan kotoran lain abunya. Sambil menunggu abu merangnya siap, kita siapkan dulu bahan lainnya. Salah satunya adalah nangka.
Potong nangka lebih dulu dan buang bagian kulit dan ruasnya. Soalnya yang akan kita ambil adalah bagian daging buahnya yang berwarna kuning. Setelah itu, iris-iris menjadi kecil seperti ini. Ora jambali wae. Pancen kok kandhani ora percaya lho. Entek engko ora dadi-dadi lho. Enak, Mas. Nah, anak negeri, sebenarnya kali ini kita mau bikin dawet ireng. Kalau dicampur dengan nangka matang, pasti jadi lebih enak yo, lebih wangi. Untuk membuat adonan dawetnya, campurkan tepung beras dan sedikit tepung tapioka. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Balik lagi ke jereminya yo. Kalau semuanya sudah selesai terbakar, ambil abunya. Kemudian kasih sedikit air dan larutkan. Nah, yang akan kita gunakan sebagai pewarna adalah larutan airnya. Saring semua yo, agar ampasnya nggak ikut. Jambali wae. Pancen kok. Oh iya kuwi jambalne ra apa-apa, jambalne ra apa-apa, jambalne. Oh, iki nyo kuwi jambali wae kok. Kit ngiris. Arak nyanyake. Oh, tunggal dene. Ya Allah. Kalau sudah jadi, masukkan pewarna dari abu merang ini ke adonan dawetnya. Iki ngrewangi nyong ya, Mas. Ayo tak rewangi rene. Aduk sampai rata dan kalis adonannya. Kalau sudah kalis, langsung direbus sampai matang. Sambung iki. Urung Sini. Tak terus ke aku sih. Oh, arep ngiris. Heeh, tak iris sih. Ha iki korinti. Jenangke wae nang kono. Masa sih? Mas. Ayo. Sanggup. So ngasanggu, aja so ngasanggu wae. Kena lah sijine. Oh, tunggal dene. Senang gendine lang. Gede-gede. Rebus adonan dalam air putih yang sudah dipanaskan sebelumnya. Karena menggunakan campuran tapioka dan gula, saat dipanaskan bentuknya akan lengket menyerupai jenang. Nggak perlu terlalu lama yo. Kalau sudah agak mengental, angkat adonannya biar langsung dicetak. Cetak dawet dengan alat khusus seperti ini. Direwangi Mas kuat. Panas apa iki? Kalau mau nyetak dawetnya ini harus dalam kondisi adonannya panas. Karena kalau udah dingin susah mau diteken nih. Nggak bisa keluar. Rewangi. Nah, bagian bawah cetakan sudah ada baskom berisi air dingin. Jenang dawet yang keluar melalui cetakan bentuknya langsung memadat terkena air dingin yang ada di bawahnya. Makanya gak mudah hancur lagi yo. Sip, kalau sudah jadi, tinggal dihidangkan dengan santan dan nangkanya. Kasih juga daun pandan biar lebih wangi. Nah, iki dawet ireng campur nangka siap melepas dahaga. Wah, dawet wis tadi, Pak. Ayo kita nikmati bersama. Oh, lu gede aku kok. Go, Pak, niki, Pak. Kasih, Pak. Go. Olahan dawet ireng seperti ini sangat populer di sekitar Purworejo. Walaupun di daerah lain juga sebenarnya banyak yo. Dihidangkan dengan santan yang gurih dan nangka yang manis serta wangi, jadi perpaduan yang khas. Tambahan bahan dari merang bakat ini atau abon yang dipakai untuk pewarna ternyata bukan hanya membuat warnanya dawet jadi cantik nih, tapi juga cita rasanya lebih mantep. Yo Mbak yo, apalagi ditambah kuah yang seger pakai santan. Cocok banget. Mantap. Yang penting kalau pakai abu merang sebagai pewarna makanan, jangan terlalu banyak yo, secukupnya saja. Oh iya, zat karbon seperti ini juga bisa mengeluarkan racun dalam tubuh loh, karena alam memberikan banyak manfaat.